Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Di video sebelumnya kita telah membahas berbagai dewa-dewi dari peradaban Yunani dan Kanaan. Kali ini saya ingin membahas dewa-dewi bangsa Mesir. Mesir kuno adalah salah satu peradaban paling tua di dunia, peradaban yang berusia lebih dari 3000 tahun. Karena itu selama ribuan tahun ini, agama dan mitologi mereka akan terus berkembang dan berevolusi. Misalnya di periode kerajaan lama, Dewa Ra adalah dewa yang paling dihormati dan disembah oleh penduduk Mesir, bahkan oleh Firaun itu sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, Dewa Osiris nantinya akan menggantikan posisi Ra sebagai dewa yang paling disembah. Sedangkan Dewa Ra sendiri akan digabungkan dengan Dewa Amun menjadi Dewa Amun-Ra. Sedangkan pada masa Firaun Akhenaten, ia menggantikan agama Mesir dari politeisme menjadi monoteisme, dengan penyembahan satu dewa saja dan menolak dewa-dewi yang lain. Dewa itu adalah Dewa Aten. Selama ribuan tahun ini juga penduduk Mesir menyembah banyak dewa. Menurut satu penelitian ilmiah, diperkirakan selama 3000 tahun peradaban mereka, penduduk Mesir telah menyembah sebanyak 800 sampai 2000 lebih dewa. Para dewa-dewi ini juga memiliki status dan kepentingan tersendiri tergantung dari kota atau daerah di dalam kerajaan. Misalnya di kota Memphis di Mesir Hilir, Dewa Petah adalah dewa tertinggi. Tapi menurut kota Thebes di Mesir Hulu, Dewa Amun adalah dewa tertinggi. Jadi terdapat banyak versi dan mitos tentang dewa-dewi dari berbagai kota dan daerah di dalam kerajaan Mesir kuno. Tapi kali ini saya hanya akan membahas beberapa dewa-dewa yang dianggap penting saja. Dewa Nu. Menurut mitologi dari kota Hermopolis di Mesir Hilir, Dewa Nu atau Nun adalah perwujudan dari lautan primordial atau lautan kosmos. Jika alam semesta di mitologi Yunani tercipta dari chaos, maka dalam mitologi Mesir, laut atau lautan primordial adalah pencipta alam semesta yang dipanggil Nun. Dewa Nu adalah perwujudan dari lautan ini. Menurut mitos Ogoat di Hermopolis, dari Nun ini muncullah Ben-Ben, sebuah piramida besar tempat Dewa Ra akan muncul nanti. Dan Nun nantinya akan menghancurkan dunia, menyerap seluruh keberadaan ke dalam lautan kosmos. Dewa Ra. Ra adalah dewa utama di dalam agama Mesir kuno. Ia adalah dewa matahari, lebih tepatnya matahari di tengah hari, ketika sang matahari sedang mencapai puncaknya. Dewa Ra memiliki wujud manusia berkepala burung falcon atau alap-alap, menggunakan cakram matahari di atas kepalanya. Ia sangat populer disembah oleh Firaun-Firaun dinasti kelima Mesir kuno. Menurut mitos, ada 3 wujud utama dari Dewa Ra. Pertama adalah Dewa Kepre, dewa berkepala kumbang skarab yang mewakili matahari pagi, Ra dengan matahari siang, dan Dewa Atum sebagai matahari senja. Salah satu tugas paling penting Dewa Ra adalah melawan Apophis, ular raksasa yang melambangkan kekacauan dan kehancuran. Setiap hari, Ra harus melawan musuh seluruh alam ini. Su. Dewa Su adalah dewa angin dan udara, anak dari Dewa Ra. Su dianggap sebagai dewa yang membawa udara yang sejuk dan menenangkan. Ia memiliki saudari kembar bernama Tefnut, dewi hujan berkepala singa betina. Su dan Tefnut adalah anak pertama dari Dewa Ra dan nantinya akan menjadi pasangan kemudian memiliki anak. Mereka adalah Dewa Geb dan Dewi Nut. Geb adalah dewa bumi dan dianggap sebagai ayah dari segala jenis ular. Di dalam mitos, tawa dari Geb akan menciptakan gempa bumi. Sedangkan Nut adalah dewi langit, bintang, keibuan, dan astronomi. Geb dan Nut juga akan menjadi pasangan dan melahirkan beberapa anak. Mereka adalah Dewa Set. Set adalah dewa gurun, badai, kekacauan, kekerasan, dan orang asing. Di dalam mitos, ia adalah dewa yang menggulingkan tahta kerajaan saudaranya, Osiris, dan akan dikalahkan oleh anaknya Osiris, Horus. Set nantinya akan menemani Ra dalam pertempurannya melawan Apophis. Dewi Neptis. Dewi Neptis adalah istrinya Dewa Set.
Ia sering diasosiasikan dengan tindakan berduka, pengabdian, dan perlindungan. Nephthys juga melambangkan pengalaman kematian, sedangkan saudarinya, Dewi Isis, melambangkan pengalaman persalinan. Dewi Isis. Dewi Isis dianggap sebagai dewi kehidupan, keibuan, kebijaksanaan, dan pelindung orang mati. Ia adalah dewi yang sangat populer dan bahkan disembah oleh orang-orang luar seperti Yunani kuno dan Romawi. Ia juga melambangkan pengalaman persalinan seorang ibu. Osiris. Dewa Osiris adalah anak dari Geb dan Nut, serta saudara dan suami dari Dewi Isis. Ia adalah dewa kesuburan, alam baka, orang mati, agrikultur, kehidupan, vegetasi, dan kebangkitan. Osiris digambarkan memiliki kulit hijau, sebagian tubuhnya dibungkus dengan pakaian mumi, dan menggunakan sebuah mahkota bernama Atif. Diceritakan kalau Osiris pada awalnya adalah dewa kesuburan dan agrikultur sebelum dibunuh oleh saudaranya, Dewa Set, dan tahtanya akan direbut. Osiris nantinya akan dibangkitkan kembali oleh istrinya Dewi Isis. Tahtanya akan direbut oleh anaknya Dewa Horus. Setelah kebangkitannya itu, barulah Osiris bertugas sebagai dewa orang mati. Osiris bertugas sebagai penguasa alam baka dan hakim atas ruh-ruh orang mati. Kesembilan dewa ini, Ra, Su, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Set, Isis, dan Nephthys adalah kelompok dewa yang disebut Ennead. Mereka disembah sebagai dewa utama di dalam mitologi Mesir kuno bagi orang-orang di kota Heliopolis, salah satu kota terpenting di Mesir kuno. Selanjutnya ada Dewa Horus. Ia adalah anak dari Dewi Isis dan Dewa Osiris. Horus mempunyai banyak aspek di dalam kedewaannya, tapi paling utama ia disembah sebagai dewa kerajaan, penyembuhan, dan perlindungan. Horus digambarkan sebagai dewa berkepala burung falcon atau alap-alap dan menggunakan mahkota Pescen, mahkota yang sering digunakan oleh Firaun-Firaun Mesir kuno. Ia adalah salah satu dewa paling penting di dalam mitologi Mesir karena Horus dianggap sebagai perwujudan dari seluruh Firaun-Firaun Mesir. Menurut kepercayaan penduduk Mesir, setiap Firaun adalah penjelmaan atau inkarnasi dari sang dewa Horus itu sendiri. Dewi Hathor. Dewi Hathor adalah dewi musik, kegembiraan, cinta, seksualitas, dan feminitas. Diceritakan kalau Hathor sering berkelana di dunia dan membantu ruh-ruh orang meninggal dan menolong mereka untuk sampai ke alam baka. Hathor juga merupakan salah satu dari penjelmaan Eye of Ra atau mata Dewara, penjelmaan feminin dari sang dewa matahari yang bertugas untuk melindungi Ra dari segala musuh-musuhnya. Dewa Anubis adalah dewa ritual pemakaman, pelindung kuburan, dan pemandu ke alam baka. Anubis berwujud manusia dengan kepala jakal, anak dari Dewa Set dan Dewi Nephthys. Dalam proses pemumian mayat, seorang petugas menggunakan topeng Anubis untuk meminta bantuan sang dewa untuk melindungi ruh dari mayat tersebut. Anubis bertugas sebagai pembawa ruh orang mati ke alam baka dan menemani mereka dalam proses penimbangan hati setiap orang. Dewa Thoth. Dewa Thoth adalah dewa penulisan, kebenaran, integritas, dan kebajikan. Ia sering digambarkan sebagai dewa berkepala burung ibis. Thoth dianggap sebagai dewa yang menciptakan tulis-menulis dan bertugas sebagai pengarsip berkas para dewa-dewi. Para penulis dan cendekiawan Mesir sering menyembah Thoth dan meminta pengetahuan dan perlindungannya. Dewa Montu. Montu adalah dewa perang. Ia melambangkan vitalitas dan semangat penaklukan Firaun dan digambarkan sebagai petarung yang antusias akan peperangan. Kultus Dewa Montu paling sering ditemukan di Mesir Hulu, terutama pada kota Thebes. Montu sering dianggap sebagai salah satu aspek dari Dewa Ra, terutama efek membakar dari sinar matahari. Karena itu, Montu memiliki nama lain yaitu Montura sebagai tanda akan hubungan kedua dewa ini. Dewa Petah. Petah adalah dewa pengrajin dan arsitek. Ia adalah dewa yang populer disembah di kota Memphis, Mesir Hilir, dan dipandang sebagai dewa utama dan pelindung kota tersebut. Menurut mitologi versi Memphis,
Ptah adalah dewa pencipta dunia dan membentuk bumi dengan tangannya sendiri. Ia menciptakan atom, salah satu wujud dari Dewa Ra, untuk menerangkan dunia ciptaannya. Ptah memiliki seorang istri bernama Dewi Sekhmet. Sekhmet adalah dewi petarung dan pengobatan. Ia dianggap sebagai putri dari Dewa Ra dan merupakan salah satu penjelmaan dari Eye of Ra atau mata Dewa Ra, sama seperti Dewi Hathor. Dalam jelmaannya sebagai Matara, Sekhmet adalah manifestasi dari kekuatan dendam membara sang dewa matahari itu. Sekhmet memiliki kemampuan untuk bernapas api. Angin panas di gurun pasir dianggap sebagai perwujudan dari kekuatan Sekhmet ini. Dewi Bastet. Dewi Bastet adalah dewi kucing, persalinan, dan pelindung rumah tangga. Ia adalah dewi yang populer disembah di kota Bubastis, Mesir Hilir. Bastet dianggap sebagai saudarinya Dewi Sekhmet. Ia adalah dewi berkepala kucing dan pelindung dari hewan tersebut. Setiap kucing di Mesir dianggap sebagai penjelmaan dari Bastet dan katanya selalu melindungi siapa saja yang menyembahnya. Dewa Amun. Dewa Amun adalah dewa utama dan pelindung dari kota Thebes di Mesir Hulu. Jika Ptah adalah dewa utama Mesir kuno menurut kota Memphis, maka Amun adalah dewa utama di dalam mitologi Mesir menurut penduduk kota Thebes. Amun adalah dewa matahari dan udara. Pada periode kerajaan baru Mesir kuno, Amun dianggap sebagai dewa terkuat di dalam mitologi Mesir. Pada masa pemerintahan dinasti ke-18 Mesir kuno, Amun akan digabungkan dengan Dewa Ra, menjadikan Amun-Ra. Amun-Ra dikatakan tidak tercipta dari lautan kosmos dan ia adalah dewa yang menciptakan seluruh alam semesta. Dewi Mut. Mut adalah istri dari Amun, memiliki aspek yang sama seperti suaminya sebagai dewi yang menciptakan dunia bersama dengan sang suami. Ia juga sering disamakan dengan Dewa Nun, primordial dari lautan kosmos. Dewa Khonsu. Khonsu adalah anak dari Dewa Amun dan Dewi Mut. Ia adalah dewa bulan dan penyembuhan. Digambarkan sebagai dewa berkepala burung falcon dan memakai cakram bulan. Amun, Mut, dan Khonsu adalah tiga dewa utama yang disembah oleh orang-orang kota Thebes. Disebut sebagai Theban Triad atau Trinitas Thebes. Dewa Sobek. Sobek adalah dewa air, obat-obatan, dan operasi. Digambarkan sebagai dewa berkepala buaya. Ia diasosiasikan dengan buaya-buaya di Sungai Nil dan penguasa dari seluruh daerah basah dan rawa-rawa di seluruh tanah Mesir. Sobek adalah dewa yang sangat populer di masanya. Imam-imam penjaga kuilnya memiliki buaya peliharaan yang dirawat dengan baik dan sering diberikan daging segar. Jika buaya tersebut mati, maka tubuh buaya itu akan dijadikan mumi. Saking populernya, namanya akan diambil sebagai nama regnal dari Fir'aun perempuan pertama, Sobeknefru, Fir'aun terakhir dari dinasti ke-12 Mesir kuno. Dewi Taweret. Dewi Taweret adalah dewi berbadan kuda Nil, bertugas sebagai dewi kesuburan seksual dan persalinan. Ibu-ibu hamil sering menyembah dan meminta perlindungan dari Taweret untuk kelancaran dalam proses persalinan serta kesehatan bagi bayi mereka. Dewi Amit. Dewi Amit adalah dewi yang unik, memiliki tiga wujud dari hewan singa, buaya, dan kuda Nil. Ia bertugas sebagai pemakan kematian, pemakan jantung, dan dewi kematian. Amit duduk di bawah timbangan keadilan, di mana jantung seorang manusia akan diukur dengan bulu maat. Jika berat jantung mereka setara, maka mereka akan dianggap ruh yang bersih oleh Dewa Osiris. Tapi jika bulu maat lebih berat dari jantung mereka, maka jantung itu akan dimakan oleh Dewi Amit beserta ruh mereka, menjadi makanan bagi sang dewi ini. Dewi Ma'at. Dewi Ma'at adalah dewi kebenaran, keadilan, dan kehidupan harmoni. Ma'at sering digambarkan sebagai seorang wanita muda yang suci. Salah satu dewi penting di dalam mitologi Mesir, melambangkan ketentraman dan ketertiban kehidupan bagi orang-orang Mesir. Ma'at adalah dewi yang mengatur bintang-bintang di langit dan mengawasi proses pemindahan musim. Jika Fir'aun tidak melakukan tugasnya dengan baik,
maka Ma'at dari kerajaan Mesir akan semakin berkurang dan beresiko memasuki periode kekacauan. Karena itu, sangat penting bagi seluruh masyarakat Mesir untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dunia agar Dewi Ma'at dapat melakukan tugasnya tanpa memasuki periode kekacauan. Bulu dari Dewi Ma'at juga digunakan sebagai ukuran di atas timbangan keadilan. Jika jantung seseorang sama beratnya dengan bulu Ma'at, maka orang itu memiliki kesucian ruh dan menjalani kehidupan dengan tentram, harmoni, dan damai, sehingga pantas untuk memasuki alam duat. Demikianlah pembahasan singkat saya tentang dewa-dewi Mesir kuno. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ada lebih dari 2000 dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir kuno. Ini hanyalah pembahasan singkat saja tentang dewa-dewi yang saya anggap penting di dalam mitologi Mesir kuno. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.